Selamat sore kaum muda-mudi GPDI Tunggul Permanu. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau datang menyembah Allah yang kudus. Saya yakin kalau Allah hadir di sini. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Dan saya undang berdiri.
menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang telah Engkau berikan ini. Kami mau ya Bapa, anak-anak-Mu sebentar lagi akan memuji, mempermuliakan nama-Mu. Berikanlah kami sukacita yang besar. Kami mau bersorak-sorai menyembah, mempermuliakan nama-Mu ya Yesus. Dan kami serahkan jalannya ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan kita mau menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Hanya Tuhan saja sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita dan tidak pernah kita ragukan kuasanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya dengan langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau puji Tuhan lebih semangat lagi, amin. Kita sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
mau semangat, kita mau mengangkat tangan kita mau sorakan haleluya. Kita nyanyikan lagu, kusorakan haleluya. Semuanya kita bertepuk tangan dengan semangat. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari semua angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari semua kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih semangat lagi, angkat tanganku, katakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Teman-teman, semuanya kita mau sorakan haleluya 3 kali. Puji Tuhan, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Saya persilakan duduk. Dengan kekuatannya saja kita bisa melalui pencobaan. Kita bisa menghadapi segala perkara dalam kehidupan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Saya undang bangkit berdiri. Karena Bapa kita memberikan kasih-Nya dan kebaikannya bagi kita anak-anak. Haleluya Yesus.
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama kita nyanyikan kasih yang sempurna, Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dengan kasih Kristus, Saudara Wahyu bisa berdoa untuk menyambut firman Tuhan.
Tuhan, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini karena kasih karunia Tuhan kita boleh kembali ada bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersuka cita, syukur karena setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Langsung saja kita akan buka dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ketiga. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Allah dengan tema berseru kepada Tuhan. Dalam cerita atau kisah Yeremia ini, perikopnya dikatakan janji tentang pemulihan, keadilan Yerusalem dan Yehuda. Gak kuat. Ya, pemulihan tentang keadilan Yerusalem dan Yehuda. Di sini dikatakan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ayat yang kedua, ayat yang pertama dan kedua kita baca, datanglah firman Tuhan kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di dalam pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Jadi Allah sendiri yang berfirman kepada Yeremia, mengajak Yeremia, hei Yeremia, berseru kepadaku. Ketika kamu berseru, maka aku akan menjawab engkau. Apa sih berseru itu? Berseru menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memanggil dengan suara nyaring. Ada juga dikatakan bersuara nyaring, atau bisa dikatakan mengajak atau menganjurkan. Teman-teman di sini pernah berteriak? Pernah ya? Koncone diceluk, hei, 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 berteriak, bersuara nyaring, berseru. Mas Bayu ndek kono lek nyeluk. Waduh moro diteriaki, berseru. Apa tujuannya berseru, diteriaki atau bersuara nyaring? Ya biar orang yang kita panggil mendengar. Apalagi kalau dalam keadaan posisi jauh ya dengan posisi kita. Kita pasti akan berteriak atau berseru supaya apa? Supaya mereka mendengar dan supaya mereka memberi respon, supaya mereka menjawab. Di sini Allah ingin supaya umat Israel, bangsa Yehuda itu berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga di situ Allah akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, bahkan yang tidak terpahami oleh Yeremia, oleh bangsa Israel, oleh kita saat malam hari ini. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, berseru itu bisa kita artikan dengan doa. Hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan ya tidak lain dengan doa kita. Dengan hati kita yang terus terhubung dengan Allah. Bahkan bisa dikatakan lebih dari sekedar berdoa. Berdoa lebih dalam lagi dengan segenap hati, mungkin dengan terperinci, dengan sungguh-sungguh, bahkan bisa dengan disertai
cucuran air mata, kepedihan yang mendalam, atau mungkin teriakan kepada Tuhan karena saking sungguh-sungguhnya berdoa kepada Tuhan, saking sungguh-sungguhnya berseru kepada Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu. Ada berbagai macam contoh dalam firman Allah, dalam Alkitab kita, banyak sekali seruan-seruan umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang berdoa dengan bahkan dengan cucuran air mata, bahkan ada yang sampai tidak bisa ngomong, mereka berseru kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Jelas di sini dikatakan supaya Allah menjawab. Seperti ketika kita teriak ke teman kita yang tadi yang posisi lumayan jauh dari kita, supaya mereka ada respon, supaya mereka menjawab. Kita berseru kepada Tuhan supaya Allah mendengar, supaya Allah menjawab, supaya Allah memberi respon. Kita akan lihat beberapa contoh bagaimana berseru kepada Tuhan dan memberikan mujizat atau hasil yang luar biasa. Kita akan lihat dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan 24. Keluaran 2, ayat 23 dan 24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pasal 3 ayat yang ke-7 dan 9. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ketika bangsa Israel ada dalam perbudakan Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Di situ dikatakan mereka mengerang, berteriak-teriak, minta pertolongan. Dan Tuhan mendengar teriakan mereka. Sampai akhirnya Tuhan membuka jalan supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di situ dikatakan tanah yang subur, yang luas, yang berlimpah-limpah berkat di dalam. Karena apa? Karena bangsa Israel berseru, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuka jalan, Tuhan mendengar, Tuhan merespon, Allah bekerja di dalamnya, dan Allah membuka jalan atas seruan bangsa Israel. Lihat contoh lagi dalam 1 Samuel 1 ayat 8. 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi Hana ini tidak memiliki anak atau disebut mandul.
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi ini kepedihan seorang ibu karena aib yang dia rasakan. Karena mandul, dia tidak bisa punya anak. Dia berseru-seru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai disertai sebuah nasar dalam doa. Jadi kita boleh ya teman-teman, kalau ada pergumulan yang berat, pergumulan yang hebat, atau pergumulan apapun, teman-teman berdoa dengan nasar, itu boleh. Tapi nasarnya nanti ketika pergumulannya sudah dijawab harus dibayar. Seperti Bu Hana ini. Karena dia sungguh-sungguh, dia benar-benar berseru kepada Tuhan, disertai dengan cucuran air mata, disertai dengan nasar, akhirnya Allah mendengar doa. Allah bekerja dalam doa Hana. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi manusia, Allah sanggup mengerjakannya. Allah membuka kandungan Hana. Dan hanya Hana diberkati. Tidak hanya seorang anak laki-laki, tapi seorang anak laki-laki yang benar-benar dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Mujizat terjadi ketika Hana berseru dalam nama Yesus. Ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, disertai dengan tangisan, disertai dengan erangan, disertai dengan nasar, seruan Hana didengar oleh Samuel lahir bagi Hana dan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan. Ketika anak itu lahir, Hana benar-benar membayar nasarnya. Sejak kecil akhirnya Samuel diserahkan kepada Tuhan. Hidup dalam rumah Allah, hidup melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Hasil yang luar biasa karena berseru kepada Tuhan. Kita lihat contoh lagi dalam Injil Markus 10. Markus 10 ayat 46. Sampai 52. Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia,
lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kehidupan Bartimeus yang buta, tidak bisa melihat, dia hanya bisa mengemis di pinggir jalan. Tetapi ketika ada berita Yesus lewat di sana, dia yakin. Dia percaya, dia dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Ini mungkin berseru dengan secara nyata ya, secara benar-benar berseru. Benar-benar teriak kepada Yesus ketika Yesus ada dalam pelayanannya saat itu. Ketika dia tahu Yesus lewat, ketika dia tahu Yesus adalah Allah yang berkuasa, ketika dia tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia, tetapi Yesus diberi kuasa oleh Allah untuk memberikan mujizat, Bartimeus berseru. Ketika seruan yang pertama diacuhkan, bahkan oleh murid-muridnya atau oleh orang-orang lain, dia tidak putus asa. Dia terus berseru kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh karena kerinduannya, karena pergumulannya untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Akhirnya seruannya berbuahkan hasil. Seruannya berbuahkan mujizat. Seruannya berbuahkan kesembuhan. Ada banyak lagi contoh. Kalau teman-teman ingat kisah Elisa yang menunggu-nunggu Elia untuk mendapatkan jubah. Elia kemana dia pergi diikuti, karena Elisa ingin menerima kuasa sama seperti Elia. Ketika Elia sudah naik ke surga, jubah itu didapatkan Elisa. Elisa bingung, ya apa caranya menggunakan. Yang Elisa lakukan apa? Elisa berseru kepada Tuhan. Hei Allah, kita baca saja. Ya daripada salah. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Elisa sudah menerima kuasa, tetapi Elisa tetap berseru kepada Allah, biar kuasa itu nyata, benar-benar terjadi. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-14. Dua Raja-Raja 2 ayat yang ke-14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu air itu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Elisa sudah punya kuasa dari jubah Elia, tetapi Elisa tetap mengandalkan Allah. Dia berseru kepada Allah, "Di manakah Allah Elia?" Dia pukul air itu, dia pukul sungai itu dan terbagi ke sebelah sini, ke sebelah sana, dan dia bisa. Ada banyak hal yang dapat kita terima, hal yang dapat kita hasilkan, hal yang dapat kita peroleh ketika kita berseru kepada Tuhan. Terus aku gak punya masalah yang berat, ya apa? Apakah saya harus berteriak-teriak tetap kepada Tuhan? Apakah saya harus tetap berseru kepada Tuhan? Apakah saya harus tetap berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya, kenapa? Supaya kekuatan itu ada dalam kehidupan untuk menghadapi keadaan hari-hari. Ada banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tantangannya bukan tantangan kesulitan, tetapi tantangan kenyamanan yang ditawarkan oleh Tuhan. Yang membuat kita, terus aku gini nyaman, gak usah berdoa kepada Tuhan. Ketika datang pergumulan, oh ada kok yang bisa menolong saya. Teman saya bisa saya andalkan, saudara saya bisa saya andalkan. Itu lebih cepat dari saya harus bergumul, berseru kepada Tuhan. Ya entang dijawab. Kayak kadung kayak pergumulan nih Hana,
nunggu beberapa tahun. Kalau kayak pergumulannya Israel, Israel memang didengar oleh Tuhan, tetapi sampai di Kanaan mereka sangat lama. Untuk sampai benar-benar di tanah Kanaan. Padahal seruannya harus didengar oleh Tuhan. Tuhan sudah bekerja di dalamnya, tetapi ada proses di dalamnya. Kenapa kita harus tetap berseru sekalipun aku gak ada masalah ya, aku berdoa biasa aja lah. Seperti biasanya ibadah ya ibadah, berdoa ya berdoa. Pergumulanku gak berat ya. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan supaya kita beroleh kekuatan. Seperti pujian kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam Yesus. Ketika kita berseru, ketika kita berharap kepada, maka kekuatan itu akan ada dalam hidup kita untuk membentengi kita, untuk kita tetap teguh berdiri dalam iman kita, untuk kita tetap teguh setia kepada Tuhan. Ketika kita berseru, ingat banyak sekali contoh dalam firman Allah, ada hal yang luar biasa yang kita dapatkan. Yeremia tadi katakan bahkan hal-hal yang tidak kamu ketahui, bahkan hal-hal yang tidak kamu pikirkan, di situ akan tersingkap. Oleh karena kuasa-kuasa Allah yang bekerja. Dari contoh-contoh itu kita mau yakin, kita mau percaya bahwa ada kuasa, bahwa ada mujizat saat kita berseru kepada Tuhan. Yeremia tadi berseru kepada Tuhan untuk pemulihan Yehuda, untuk pemulihan Yerusalem. Dan ketika Yeremia dan bangsa Israel berseru, pemulihan itu terjadi. Janji tentang pemulihan itu terjadi. Kita akan lihat sebagai ayat yang terakhir, Yeremia kembali ya. Yeremia 33. Hasil dari Yeremia berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Kita mulai ayat yang ke-6 ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Jadi ketika kita berseru, ketika Yeremia berseru, pemulihan itu benar-benar nyata dialami oleh bangsa Israel. Ketika kita berseru, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan janji-janjinya. Kesehatan, kesembuhan, ada banyak sekali sukacita, damai sejahtera, kekuatan,
kegirangan, ucapan syukur, itu akan kita terima. Kalau kita mau berseru. Sekalipun kita tidak ada pergumulan, tetapi kita punya kesehatan. Tidak ada pergumulan tentang hal yang berat, tetapi kita memiliki kekuatan ketika nanti kita menghadapi masalah. Kita memiliki sukacita, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang akan kita terima, yang kita rasakan seperti janji Tuhan bagi umat Israel, bagi bangsa Yehuda. Seperti janji Tuhan malam hari ini bagi Israel rohani, kaum muda-mudi remaja di GPDI Tunggul Permanu. Mari terus berseru kepada Tuhan dan rasakan, nikmati hasilnya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama bangkit berdiri, biar renungan kita malam hari ini menjadikan kita terus berharap kepada Tuhan, menjalin komunikasi kita dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sehingga kasih karunia Allah, penyertaan Allah, berkat-berkat Allah nyata dalam kehidupan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam hidup. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami mau berseru, berharap dalam Yesus. Karena Engkau Allah yang ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup kami hanya dari Engkau saja. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Abed berdoa. Tuhan, silakan untuk kembali. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kantongnya belum ada. Angkat satu pujian, maju-maju saja. Tuhan selalu serta. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Pengumuman gereja besok pagi pada anak-anak sekolah minggu jam 6.45 pagi, dilanjutkan dengan ibadah raya jam 9 pagi. Hari Selasa tetap ada persekutuan, doa untuk generasi-generasi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada kita malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Angkat satu pujian, terima kasih Yesusku. Kami serahkan ke Om Angga. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kami hingga saat pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus di dalam ibadah pemuda remaja petang hari ini. Kau telah memimpin, memberkati ibadah kami, dan kami semua yang telah hadir diberkati Tuhan dalam segala perkara, dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami yakin Kau terus bekerja di dalam setiap hidup kami masing-masing untuk menjadi alat Tuhan yang heran. Setelah ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing, tiba di rumah dengan selamat, dan besok kembali kami beribadah, meninggikan dan mempermuliakan nama Yesus. Berkati dalam segala pendidikan kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, pergumulan kami, diberkati Tuhan,
dan biar kami terus berseru kepada Tuhan di dalam setiap waktu, dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Kami yakin ada jawaban, ada pemulihan, dan ada ucapan syukur yang Tuhan kerjakan bagi kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima mujizat, terima anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam Tuhan.